Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun di dalam sosial media, dan itu merupakan wadah bagi kita untuk menjalin tali silaturahim sehingga kita bisa membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin baik ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga diberkahi hidup kita di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan saya bahas yaitu tentang orang yang beruntung di dalam syariah Islam. Ya. Jadi di dalam Islam itu terdapat orang-orang yang beruntung. Ya. Siapakah orang-orang yang beruntung menurut Islam? Dalam Islam itu orang yang beruntung adalah mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam mengajarkan kepada kita bahwasanya yang dimaksud dengan orang yang beruntung di sini ialah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sejatinya memiliki iman yang semakin baik ke depannya. Meningkatkan iman, meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat berbagai macam cara. Salah satu contohnya dengan kita meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendirikan sholat yang wajib dan juga menambahkan sholat yang sunnah. Dan juga kita bisa mengerjakan ibadah-ibadah yang lain. Makanya orang yang beruntung itu menurut Islam di sini ialah orang yang beriman dan bertakwa. Selain itu adalah serta melakukan amal soleh sesuai dengan ajaran agama. Jadi orang yang hidupnya melakukan amal soleh, dialah orang yang beruntung. Kenapa? Karena di dalam hidupnya itu dia mengerjakan amal soleh, melakukan hal-hal yang baik selama hidupnya. Baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga hubungannya dengan manusia. Makanya di situ keberuntungan ini mencakup kesuksesan di dunia dan juga di akhirat. Yang kita kejar, yang kita inginkan, yang kita ingin capai di situ bukan hanya kesuksesan di dunia saja, melainkan kita ingin sukses di akhirat. Sukses dunia dan juga akhirat merupakan impian dari banyak orang. Oleh sebab itu maka di dalam ajaran Islam kita diajarkan supaya kita seimbang dalam kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Untuk urusan dunia dan juga untuk urusan akhirat. Terutama dengan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan masuk surga. Kehidupan yang selanjutnya yaitu kehidupan akhirat, tentunya orang ingin masuk surga. Karena surga itu merupakan reward yang luar biasa, hadiah yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang pilihan. Yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Dialah orang yang beriman dan bertakwa dan beramal soleh selama hidupnya, sehingga dia mendapatkan kesuksesan di dunia dan juga di akhirat. Di sini orang-orang yang beruntung itu terdapat ciri-cirinya. Ciri-ciri orang yang beruntung dalam Islam, yang pertama ialah beriman dan bertakwa. Orang yang beruntung adalah mereka yang memiliki keimanan yang kuat dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana iman itu yang kuat? Iman yang kuat itu ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Diuji sedikit kelaparan, maka dia tidak bisa dia tidak menukar keyakinannya dengan berpindah kepada agama yang lain. Makanya itu hanya sedikit ujian, yaitu sedikit kelaparan. Makanya di situ orang yang beriman itu pasti bakal diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok bisa diuji? Agar supaya Allah Subhanahu wa taala bisa mengetahui apakah imannya memang benar-benar beriman yang kuat, dan menguji kesabaran manusia itu sendiri. Tentunya kita ketahui bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Selama kita hidup di dunia ini, tentunya kita selalu ingin menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi larangannya selama hidup kita. Mari kita tingkatkan keimanan kita dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Ciri-ciri orang yang beruntung dalam Islam yang kedua yaitu menjaga sholat dengan khusyuk. Sholat bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi juga harus dikerjakan dengan penuh kekhusyukan dan kesungguhan. Inti dari sholat itu ialah sebenarnya adalah penghambaan. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jika menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita senantiasa berusaha semaksimal mungkin supaya kita khusyuk dalam mengerjakan sholat. Makanya di situ menjaga sholat dengan khusyuk memang sangat penting. Terus ciri-ciri orang yang beruntung dalam Islam yang ketiga yaitu menjauhi perbuatan sia-sia. Orang beruntung di situ, orang beruntung menjauhi perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat serta menjaga lisan dari hal-hal yang buruk. Jadi di sini menjauhi perbuatan sia-sia itu merupakan hal yang harus kita lakukan. Kenapa di situ? Terkadang kita tidak selamat karena tidak bisa menjaga perkataan kita. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Jadi selamatnya manusia itu karena menjaga lisannya. Terkadang kita tidak sengaja melukai hati orang lain karena perkataan kita itu yang tidak baik. Sehingga di situ kita senantiasa menjauhi perbuatan yang sia-sia, baik itu perkataan dan juga hal-hal yang lain. Makanya di situ menjauhi perbuatan sia-sia merupakan ciri orang-orang yang beruntung. Ciri-ciri orang yang beruntung dalam Islam yang keempat, menunaikan zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang harus ditunaikan. Kita ketahui bersama bahwasanya zakat itu merupakan hal yang wajib bagi orang hartanya yang sudah mencapai nisab dan juga mencapai haul kepemilikannya selama 1 tahun. Makanya di situ orang yang menunaikan zakat termasuk golongan orang yang beruntung. Ciri-ciri orang yang beruntung yang selanjutnya menjaga kemaluan. Menjaga kemaluan dari perbuatan zina dan perbuatan haram lainnya merupakan salah satu ciri orang yang beruntung. Menjaga kemaluan itu memang hal yang sangat penting bagi diri kita. Karena berapa banyak orang yang terjerumus ke dalam kemaksiatan itu karena tidak menjaga kemaluannya sendiri. Makanya di situ orang yang menjaga kemaluannya termasuk orang-orang yang beruntung. Ciri-ciri orang yang beruntung yang selanjutnya yaitu memelihara amanah dan janji. Orang yang beruntung adalah mereka yang memegang amanah dan janji yang telah diikrarkan.
Barang siapa yang berjanji, maka itu ditepati. Dan juga barang siapa yang sudah memegang amanah, maka itu harus disampaikan sedemikian rupa, tanpa mengubah, tanpa mengurangi atau menambah dari yang sudah diamanahkan kepada mereka. Oleh sebab itu, maka di situ orang yang beruntung itu menurut Islam ialah ciri-cirinya dia memelihara amanah dan juga janji. Ciri-ciri orang yang beruntung yang selanjutnya adalah membersihkan hati. Hati memang kita tidak terlihat dengan mata, akan tetapi hati kita juga bisa dirasakan. Makanya di situ terkadang ada penyakit hati. Hati kita harus dijaga dari hal-hal yang bisa mengotori hati kita. Salah satu dari hal-hal yang mengotori hati kita ialah penyakit hati. Penyakit hati itu salah satu contohnya misalkan membenci orang lain, pemarah, dan juga iri dan juga dengki. Maka itu termasuk kepada penyakit hati dan harus kita bersihkan. Sebab kalau misalkan tidak dibersihkan, khawatir nanti akan timbul yang namanya perbuatan yang tidak baik, yang itu merupakan penyebab dari penyakit hati kita. Makanya semoga kita selalu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya hati kita dari penyakit-penyakit hati yang bisa merugikan diri kita sendiri. Ciri-ciri orang yang beruntung menurut Islam yang selanjutnya yaitu beramal soleh. Beramal soleh seperti membantu sesama, bersedekah, berdakwah merupakan ciri-ciri orang yang beruntung. Jadi orang yang beramal soleh itu hubungannya baik dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa hubungan dia dengan manusia, hablum minan nas. Seperti contohnya misalkan membantu sesama. Atau bisa juga dengan cara bersedekah. Bersedekah itu bisa meringankan beban orang lain. Bersedekah juga bisa mengurangi atau membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan. Dan juga berdakwah. Berdakwah juga termasuk kepada amal soleh. Karena berdakwah di situ mendakwakan ilmu, khususnya tentang ilmu keislaman. Makanya dakwah itu memang sangat penting, mengajak amal ma'ruf nahi mungkar. Merupakan ciri orang yang beruntung. Ciri orang yang beruntung yang selanjutnya berpikir positif dan optimis. Setiap sesuatu pemikiran kita harus jaga senantiasa untuk berpikir positif. Nah, mengapa? Di situ orang yang berpikir positif itu memang banyak keuntungannya. Salah satu contohnya di sini keuntungannya bisa kita banyak menjalin tali silaturahim dengan sesama karena pemikiran kita yang positif terhadap orang lain. Dan juga orangnya harus optimis. Bagaimana optimis itu? Tidak gampang menyerah. Berpikir positif dan optimis dalam menghadapi segala cobaan hidup merupakan salah satu kunci keberuntungan. Ingat, orang yang optimis itu merupakan ciri orang yang beruntung. Karena orangnya adalah bersabar. Dalam menjalani kehidupan itu tentunya menghadapi yang namanya segala cobaan hidup. Makanya segala cobaan hidup itu kita harus optimis dalam menjalankannya. Meskipun itu perjalanan hidup kita sangat pahit sekali, maka kita harus berpikir positif dan juga optimis dalam menjalani kehidupan ini. Karena itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang berpikir positif dan juga optimis termasuk ciri-ciri orang yang beruntung. Ciri-ciri orang yang beruntung yang selanjutnya yaitu tidak terjerumus dengan riba. Riba itu adalah bunga. Menghindari riba dan segala bentuk transaksi yang haram adalah ciri orang yang beruntung. Makanya di situ kita jangan pernah terjerumus dengan hal-hal riba. Ada bunganya.
Salah satu contohnya misalkan di situ meminjamkan uang kepada orang lain, lalu orang lain disuruh membayar bunga karena sudah dikasih pinjaman. Pinjam misalkan 10 juta harus kembali totalnya 12 juta. Karena 2 jutanya itu adalah bunga. Makanya di situ kita harus menghindari hal-hal riba. Kita jangan pernah terjerumus dengan hal-hal riba. Ya, tidak terjerumus dalam riba itu merupakan ciri orang yang beruntung. Ciri orang yang beruntung yang selanjutnya yaitu selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan, baik dalam suka maupun duka. Adalah ciri orang yang beruntung. Ingat ya, dalam mengingat Allah itu bukan hanya dalam keadaan duka saja. Melainkan suka duka kita harus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan hanya mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang. Oleh sebab itu maka suka maupun duka kita harus mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala kita akan menjadi tenang. Hati kita akan menjadi tenang. Lewat siapa? Lewat baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sudah mengajarkan tuntunan-tuntunan cara mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala maka akan menjadi orang yang beruntung. Orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala maka Allah itu akan mengingatnya juga. Ciri-ciri orang yang beruntung di dalam Islam yang selanjutnya berorientasi pada akhirat. Orang yang beruntung dalam Islam selalu berorientasi pada kehidupan akhirat dan menjadikan dunia sebagai ladang amal untuk bekal di akhirat. Ya. Jadi orang yang beruntung itu dialah orang yang berorientasi pada akhirat. Orang yang tujuannya untuk akhirat. Karena sejatinya orang yang berpikir tentang akhirat itu mereka sadar bahwasanya dunia digunakan untuk mencari amal baik sebagai bekal nanti di akhirat. Saya berikan contoh dulu yaitu Sayyidina Ali menggali sumur sendirian di padang pasir, menggali sumur sendirian. Kemudian setelah sumur itu jadi, maka itu dihibahkan kepada orang-orang yang ada di sana. Lalu bertanya, dan juga di pinggir-pinggir sumurnya itu ditanami yang namanya pohon kurma. Sudah berbuah, maka langsung disedekahkan kepada mereka yang ada di sekitar sana untuk diambil manfaatnya. Baik itu sumur ataupun pohon kurmanya. Lalu mereka bertanya, Kenapa Anda melakukan seperti itu kepada kami, wahai Sayyidina Ali? Lalu Sayyidina Ali menjawab, karena saya itu orientasinya untuk kehidupan akhirat semata. Jadi saya itu menggali sumur dan juga menanam pohon kurma semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan juga mau dihibahkan kepada kalian atau mau disedekahkan kepada kalian semuanya. Jadi kisah Sayyidina Ali itu memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya kehidupan kita di dunia itu untuk menjadi bekal di kehidupan selanjutnya. Itu adalah mengenai tentang orang-orang yang beruntung menurut Islam seperti yang sudah saya sebutkan. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga saya ingin membacakan ayat suci Al-Quran yang berkaitan dengan orang yang beruntung. Dalam Quran surah As-Sams ayat 9 sampai ayat 10 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha.
Sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Jadi sungguh orang yang beruntung itu ialah orang yang menyucikan jiwanya, ruhnya. Bagaimana cara menyucikan ruh? Dengan cara kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menyucikan ruh? Dengan cara kita beramal soleh selama hidup di dunia, baik hubungan dengan manusia dan juga yang lainnya. Oleh sebab itu maka di situ sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah As-Sams ayat 9 sampai ayat 10 bahwasanya dijelaskan, sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Jadi orang yang mengotori jiwanya sendiri, salah satu contohnya misalkan berbuat kejahatan, senantiasa mengotori jiwa kita, maka dialah orang yang tidak beruntung, orang yang akan sangat rugi. Karena jiwa yang kotor akan melahirkan perbuatan yang kotor, sedangkan jiwa yang bersih, yang suci akan melahirkan perbuatan yang baik dan juga amal soleh. Makanya di situ sudah disebutkan di dalam Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman yang ada di dalam Al-Quran surah As-Sams ayat 9 sampai ayat 10. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua dan menjadi ladang amal soleh kita untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, sehingga menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, mengirim Fatihah kepada guru-guru kita semuanya, mengirim Fatihah kepada kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan semoga dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.